Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini Ibu akan membacakan PPT dari Mbak Nur Sari tentang tablet. Nah, apa itu tablet? Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan ataupun tanpa bahan pengisi, yang sebagian besar tablet dibuat dengan cara pengempaan. Nah, tablet ini merupakan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan. Tablet dapat dibuat dengan berbagai ukuran, bentuk, dan penandaan permukaan tergantung pada desain cetakan. Tablet berbentuk kapsul umumnya disebut dengan tablet. Nah, kemudian apa sih macam-macam tablet? Yaitu ada tablet tempa, ada tablet cetak, ada tablet strip, ada manual, ada tablet bisa. Nah, bagaimana metode pembuatan tablet? Yaitu 1 dengan granulasi basah, 2 dengan cetak langsung, yang ketiga adalah dengan granulasi kering. Granulasi basah adalah proses pembuatan serbuk halus menjadi granul dengan bantuan larutan sebagai bahan pengikatnya. Sedangkan cetak langsung, cara ini dilakukan jika jumlah yang berhasil per tablet cukup untuk membuat. Jadi dilakukan dengan mencampurkan zat khasiat yang pengisi dan zat penghancur, serta jika perlu ditambahkan dengan zat pengisi hingga massa serbuk cukup untuk dilakukan kempa secara langsung dengan tekanan tinggi. Nah, bagaimana komposisi tablet? Nah, menurut Kemenkes ini, komposisi tablet meliputi ada zat khasiat, ada bahan pengembang, ada bahan pengisi, ada bahan pelicin, ada bahan pengikat, bahan tablet ada aktif dari suatu obat. Bahan pengisi, misalnya contohnya adalah laktosa, maltosa, bolus alba. Bahan pengikat contohnya adalah gum Arab, gelatin, sukrosa, dan lain-lain. Bahan pengembang contohnya pati dan selulosa. Bahan pengicin contohnya adalah asam stearat dengan logam dan bahan pewarna. Nah, setelah tablet terjadi, kita harus melakukan evaluasi. Meliputi apa saja sih evaluasinya? Nih, 1 yaitu adalah keseragaman bobot. Bagaimana caranya? Yaitu ditimbang 20 tablet satu persatu dan dicatat, dihitung bobot rata-ratanya. Syaratnya tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata dari kolom A, dan tidak boleh 1 tablet pun yang bobotnya menyimpang dari harga kolom B. Nah, sebagai contoh teman-teman perhatikan tabel ya. Ini ada bobot tablet rata-rata, ada penyimpangan persen dari bobot tablet rata-rata. Pada tablet yang bobotnya 25 mg atau kurang, itu untuk kolom A ini nggak boleh lebih dari 15%, sedangkan kolom B tidak boleh lebih dari 30%. Rata-rata 2 bobot rata-rata sampai 300 mg, untuk kolom A tidak boleh lebih dari 7,5% dan kolom B tidak boleh lebih dari 15%. Untuk tablet lebih dari 300 mg, di mana rata-rata kolom A tidak boleh dari 5% dan kolom B tidak boleh lebih dari 10%. Nah, sebagai contoh ini nih. Jika rata-rata 20 tablet adalah 700, maka penyimpangan yang dihitung adalah simpangan A sama dengan 5% dan simpangan B sama dengan 10%, karena bobot tablet kurang dari 300 mg. Perhitungannya, simpangan A sama dengan 700 kali 5%, yaitu didapatkan 35 mg. Maka untuk simpangannya adalah 700 kurangi 35 sama dengan 665, dan 700 tambah 35 sama dengan 735. Jadi berat tablet yang baik adalah antara 665 sampai 735. Nah, bobot tablet ini yang telah dibuat
dicetak satu persatu beratnya, dan dicocokkan dengan hasil simpangan. Begitu pula nanti kita menghitung dengan simpangan B sebanyak 10%, hampir sama ya, cuma nanti yang 5% dibagi dengan 10%. Oke, bagaimana dengan kontrol ukuran tablet, yaitu 10 tablet masing-masing diukur diameter dan ketebalannya menggunakan thickness tester, yaitu jangka sorong. Hitung harga purata dan bandingkan dengan persyaratan yang ditentukan, yaitu pada Farmakope Indonesia edisi 3 tahun 1979. Untuk diameter diukur satu kali karena satu cetakan maka diameternya akan sama, sedangkan untuk tinggi dihitung satu-satu. Diameter tablet yang baik adalah tidak lebih dari 3 kali rata-rata tinggi tablet dan tidak kurang dari 1/1/3 rata-rata tinggi tablet. Nah, kemudian ada kekerasan tablet, yaitu satu tablet diletakkan di tengah dan tegak lurus memanjang pada hardness tester. Mula-mula skala diatur pada posisi 0, kemudian skru penekan tablet diputar pelan-pelan sampai tablet pecah. Kekerasan tablet ditunjukkan dengan skala yang terlihat pada alat saat tablet pecah dan dinyatakan dengan satuan kilogram. Lakukan percobaan sebanyak 5 kali, hitung harga purata, bandingkan dengan rank persyaratan yang ditentukan. Nah, ini ya, untuk Ansel, persyaratan dari Ansel itu sebesar 4-6 kg. Nah, sedangkan syarat-syarat kekerasan tablet menurut Bapak Ahmad Fudoli, misalnya untuk tablet umum, yaitu 4-8 kg, tablet kunyah dan hipodermik sebanyak 3 kg, tablet hisap sebanyak 7-14 kg, dan tablet lepas lambat sebanyak 10-20 kg. Kemudian ada kontrol kerapuhan tablet. Bagaimana caranya? 20 tablet dibebas debukan, ditimbang seksama dan dimasukkan dalam preabilator. Alat dijalankan selama 4 menit atau 100 putaran. Sebanyak putarannya adalah 25 rpm. Tablet dikeluarkan dari alat, dibebas debukan dan ditimbang. Kerapuhan tablet dihitung dari pengurangan berat tablet akibat perlakuan dibagi berat tablet awal dikalikan 100%. Bandingkan dengan persyaratan yang ditentukan, yaitu dia harus kurang dari 0,8%. Kalau ini dari persyaratannya Voigt, kalau Lachman itu dia antara 0,5% sampai 1%. Kemudian ada kontrol waktu hancur. Bagaimana caranya? 6 buah tablet dimasukkan ke dalam disintegration tester. Setiap tabung diisi tablet, kemudian dimasukkan ke dalam penanas air dengan temperatur sebesar 30 derajat Celcius. Jalankan alat sampai fraksi pecahan tablet melewati ayakan yang terletak pada bagian bawah alat. Catat waktu yang diperlukan sebagai waktu hancur tablet, bandingkan dengan persyaratan yang ada. Jika jumlah tablet kurang, maka lakukan untuk 3 tablet. Nah, persyaratannya ini dia harus kurang dari 15% untuk waktu hancur. Nah, sekian dulu ya PPT dari Ibu yang Ibu bacakan. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.